Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Indonesia akan mengedepankan upaya negosiasi dalam respons kebijakan tarif resiprokal yang akan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN tidak akan menempuh langkah retaliasi, melainkan mendorong trade investment. Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi pelaku usaha guna merumuskan langkah dan strategi dalam menghadapi kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif resiprokal. Indonesia dan ASEAN akan maju bersama dalam mengupayakan langkah negosiasi terkait pengenaan kenaikan tarif impor negeri Paman Sam. Tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat secara resmi mengenakan tarif resiprokal kepada seluruh negara yang memiliki hubungan perdagangan, termasuk Indonesia yang mengalami kenaikan tarif menjadi 32%. Adapun basis tarif produk impor asal Indonesia sebelumnya ditetapkan 10%. Tarif resiprokal sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan produk ekspor utama Indonesia yang selama ini masuk ke pasar Amerika Serikat antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan langkah pemerintah dalam mengedepankan negosiasi kepada pemerintahan Donald Trump. Prabowo juga berharap hubungan yang lebih baik, adil dan setara dengan pemerintah Amerika Serikat. Ya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan mengedepankan langkah negosiasi ketimbang retaliasi dalam menghadapi penerapan tarif resiprokal atas produk impor asal Indonesia di negeri Paman Sam. Namun demikian, Prabowo berharap tercipta hubungan yang lebih baik, adil dan setara antara Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga pemerintah juga akan menghormati kebijakan tarif impor yang dikenakan kepada Indonesia dan berusaha untuk mencari solusi yang tepat bagi kedua negara. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal, jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi meredam dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Ya, halo Pak Beni, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Pak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar Pak Rian?
Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Beni Sutrisno, respons dari pelaku usaha, khususnya eksportir nasional, terkait dengan penerapan kebijakan tarif resiprokal yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Silakan Pak Beni. Ya, halo Pak Beni. Ya, tadi suaranya nggak jelas. Ya, silakan Pak. Lantas bagaimana sikap dari para pelaku ekspor Indonesia begitu dalam menyikapi penerapan kebijakan tarif resiprokal begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Pak Beni? Baik, ya, kita sebagai pengusaha tentu akan menunggu hasil daripada negosiasi pemerintah yang dipimpin oleh Pak Erlangga. Tapi kita juga bersiap-siap juga mencari pasar di luar Amerika tentunya, di mana proses SEPA antara Uni Eropa dengan Indonesia itu harusnya selesai di bulan Juni menurut informasi pemerintah. Nah, kalau itu bisa terjadi, itu bagian dari alternatif pengalihan pasar ya. Kalau Oke. seandainya di Amerika itu kita dikenakan cukup tinggi, walaupun kita juga tahu kita tidak lebih tinggi dibandingkan kompetitor kita yaitu China sama Vietnam. Baik, nah Pak Rian, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan adanya kebijakan kenaikan tarif impor dari produk Indonesia begitu yang akan diterapkan berlakunya nih 9 April mendatang begitu Pak? Ya, karena waktunya sudah semakin mendesak ya. Tentu teman-teman pengusaha kita, teman-teman Pak Beni Sutrisno tentu sudah menyiapkan berbagai langkah taktis yang sifatnya antisipatif ya, responsif. Karena case mengenai pengenaan kenaikan tarif bea masuk ke Amerika atas produk-produk impor ke negara tersebut itu sudah dilakukan setahu saya yang seri pertama itu bulan Februari, dan Donald Trump atas nama pemerintah Amerika Serikat juga waktu itu sudah memberikan sinyal kuat bahwa akan melakukan pengenaan tarif bea masuk yang baru atau seri 2 yang dirilis pada Liberation Day tanggal 2 April yang lalu. Nah, karena case ini sudah diekspos berulang kali, tentunya baik dari sisi pemerintah kita, termasuk juga otoritas keuangan utamanya, bersama dengan pelaku usaha kita, baik itu di Kadin maupun di HIPMI dan sebagainya, tentu mereka sudah melakukan semacam rembugan atau perundingan bagaimana langkah-langkah strategik yang harus dikerjakan karena waktunya sudah deadline-nya sudah mepet, Ya. untuk bisa kita menyiasati situasi dan kondisi seperti ini, terutama dengan regulasi baru pengenaan tarif dari baseline yang 10% menjadi 32% untuk Indonesia. Dan tentu amatan kita betul seperti sampaikan Pak Beni, tidak hanya kita melihat Amerika itu sendiri ya, tapi kita juga mulai menebar pandangan atau view kita ke negara-negara lain yang mungkin memiliki potensi pasar yang besar sebagai pasar non tradisional ya. Saya kira itu harus dikerjakan. Oke. Last but not least, tentu kemarin Pak Menko Perekonomian kan sudah juga melakukan semacam perundingan atau pertemuan untuk menyikapi langkah-langkah yang akan dikerjakan. Dan tadi sampaikan Pak Presiden, saya sepakat kita tidak menggunakan hak retaliasi, tetapi kita menggunakan hak untuk melakukan perundingan ulang atau negosiasi. Mudah-mudahan ini bisa ada hasil positifnya sehingga memberikan ketenangan ya bagi pasar ekonomi kita maupun pasar keuangan kita yang beberapa hari terakhir ini agak terguncang juga dengan kebijakan dari pemerintahan Donald Trump ini, Mas Pras. Ya, betul. Dan sejauh mana sih dampak dari penerapan kenaikan tarif impor begitu yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Beni dan Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat. Data per Februari tahun 2025 dari BPS kita akan cermati. Februari 2025 nilainya mencapai 2,35 miliar dolar Amerika. Kalau kita sandingkan dengan bulan sebelumnya, ada kenaikan sekitar 0,74% secara bulanan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 atau secara year on year, kenaikannya mencapai 11,71%.
nilai ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat. Berikutnya kita lihat produk ekspor utama Indonesia ke pasar Amerika Serikat apa saja. Ada elektronik, tekstil dan produk tekstil, kemudian alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, dan produk-produk perikanan laut. Selanjutnya kita akan cermati bersama ada beberapa data terkait dengan produk impor yang tidak terkena tarif resiprokal di Amerika Serikat. Ada barang medis dan kemanusiaan, baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, tembaga, semikonduktor, kemudian produk kayu, farmasi, bullion atau logam mulia, energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum dari GPI, kemudian Pak Rian Kiryanto dari LPPI. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, Pak Beni, lantas dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik nilai ekspor non-migas kita secara bulanan tahunan ini juga naik begitu atau positif. Kemudian sejauh mana sih Pak dampak kenaikan tarif impor yang dilakukan ini terhadap kinerja ekspor Indonesia juga nantinya begitu Pak? Silakan Pak Beni. Ya, nanti kan yang akan memikul adalah masyarakat Amerika sendiri. Nah, apakah itu bagian daripada persaingan dengan mereka akan juga mendapatkan tawaran dari negara-negara yang lain. Oke. Tadi di awal untuk tekstil TPT itu memang persaingan kita hanya berhadapan dengan China tentu yang paling berat. Yang berat nomor 2 adalah Vietnam, ketiganya adalah Bangladesh. Nah, kalau kita lihat beberapa yang diberikan kepada China sama Vietnam dan Bangladesh, kita masih cukup kompetitif ya. Artinya kan kenaikannya itu di harga FOB, bukan harga jual. Harga jual sampai pelabuhan sana baru dikenakan tarif 32% itu. Harga jual itu di market bisa 4 atau 5 kali harga FOB. Ya, tapi itu kan bagian daripada pasar ya. Nah, untuk itu tentu kita akan juga mencari meningkatkan competitiveness kita dengan kejadian rupiah kita kan lebih lemah dibanding US. Oke. Ya, jadi tentu kita ongkos-ongkos dalam negeri kan nggak naik. Nah, itu bukan bagian daripada, bukan windfall, tapi bagian dari kontribusi terhadap efisiensi di biaya-biaya produksi. Oke. Nah, pandangan GPI sendiri terkait dengan kenaikan tarif impor dari sebelumnya 10% dasarnya menjadi 32% ini bagaimana Pak Beni? Ya, tentu shock ya, tentu shock. Tentu kita berunding dengan pembeli kita. Pembeli kita kan pembeli yang punya branding ya, punya brand, tentu dia akan mempertahankan brand di market mereka sendiri. Oke. Nah, mereka sendiri juga shock juga. Mereka belum bisa ngitung yang jelas ngitungnya berapa nih kenaikannya, apakah pasar bisa serap atau tidak. Nah, ini Oke. kan butuh juga bukan eksperimen. Market research mereka harus dibuktikan apakah Indonesia lebih kompetitif nggak dibandingkan Vietnam. Baik. Nah, Pak Rian, menarik kalau kita cermati informasi yang sudah disampaikan Pak Beni begitu. Ternyata bukan kita saja eksportir begitu yang mungkin shock tadi dengan adanya kenaikan menjadi 32%, tapi pun pasar di sana kemudian buyernya sendiri pun juga mungkin perlu ada penyesuaian di sana Pak Rian. Bagaimana pandangan Anda? Saya kira betul, karena setiap pelaku ekonomi, baik dari sisi seller atau buyer, ya, importer atau eksportir, dengan kebijakan tarif yang baru ini tentu mereka harus, istilah saya itu merekalkulasi, ya, Oke. atau menghitung ulang berbagai komponen-komponen, baik dari sisi cost, biaya, maupun dari sisi revenue atau penerimaan. Nah, yang kedua, tentu di balik rekalkulasi angka-angka ekonomi keuangan tadi, Mas Pras, Pak Ya. Beni, juga ada semacam rekonfigurasi dugaan saya, Oke. atau re-landscaping ya. Misalnya selama ini kita terlalu fokus dengan pasar Amerika, Ya. mungkin ke depannya barangkali market kita Indonesia dan mungkin negara lain juga akan melakukan taktik yang sama, yaitu merelokasi arah tujuan pasar ekspor kita. Ya, yang selama ini mungkin belum kita eksploitasi, belum kita eksplorasi, tapi memberikan prospek yang baik. Yang ketiga, ada wacana yang sebetulnya menurut saya sangat ekstrim. Mungkinkah perdagangan dunia atau global trading ini tanpa Amerika Serikat? Ini ada wacana yang agak nyeleneh, tapi ini menjadi sesuatu. Tetapi apapun, karena kita sudah politik ekonomi kita yang tadi disampaikan, kita akan melakukan negosiasi. Saya kira harus betul-betul tim perunding kita harus betul-betul
extra effort untuk bisa mengconvince pengambil kebijakan di Amerika untuk memberikan semacam quote unquote Ya. semacam relaksasi atau insentif lah. Karena saya ingat ini Pak Beni, kalau nggak salah kita selama ini masih menikmati yang namanya fasilitas yang GSP. sistem GSP ya Pak ya, Generalized System Preference kalau nggak salah. Kan gitu ya Pak ya. Nah, Ya. dengan kebijakan yang baru ini apakah fasilitas itu masih bisa kita nikmati atau tidak? Kalau tidak ya tentu tadi Pak Beni betul, kita harus teman-teman pengusaha kita khususnya teman-teman eksportir ya itu harus merekalkulasi hitung-hitungan ekonomi keuangannya sehingga tetap memberikan imbas positif, produktivitasnya tidak turun dan kemudian aim-nya adalah profitabilitas dari company per company juga tidak tergerus. Meskipun Ya. ini di masa transisi tentu ada sedikit shock. Tapi Oke. tidak apa-apa, ini lesson learned bagi kita semua, teman-teman pengusaha dan juga para pengambil kebijakan di sisi pemerintah juga harus selalu meninggikan antenanya, harus selalu alert atau waspada dengan dinamika eksternal ini. Baik, nah Pak Beni dengan kondisi tadi lantas bagaimana dengan produk-produk andalan ekspor Indonesia? Tadi ada TPT, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, ada furniture, kemudian ada produk-produk perikanan laut begitu. Apakah nanti juga akan langsung menggerus begitu kinerja ekspor Indonesia atau kita benar-benar bisa menyempatkan waktu, paling tidak ada waktu yang tersisa untuk kita bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat? Kalau dari kelapa sawit memang yang diimpor oleh Amerika itu adalah turunannya sih. Oke. Turunannya ada beberapa turunan yang memang tidak bisa diganti oleh minyak kedelai atau minyak yang lainnya. Karena ada efek kesehatan juga. Ada beberapa yang memang dia harus beli itu gitu. Oke. Cuma masalahnya kan minyak sawit ini kan bisa mereka milih Malaysia yang dimana Malaysia juga punya turunan minyak sawit itu, di mana Malaysia dikenakan lebih rendah dibandingkan Indonesia dalam soal tarif. Nah, tapi kalau untuk tekstil, sepatu, furniture itu kan kita supply ke brand-brand di Amerika sana sebetulnya. Dan mereka yang melakukan penjualan di Amerika maupun di luar Amerika mungkin dikirim ke Amerika Selatan bagi mereka. Nah, mereka juga harus menghitung ulang. Tentu persis Pak Rian tadi katakan mereka rekalkulasi lagi. Oke. Nah, mereka juga minta kita juga melakukan rekalkulasi lagi dengan adanya rupiahnya turun dibandingkan US. Tentu ini kan satu kesempatan kita merekalkulasi lagi untuk kita bisa lebih kompetitif tentunya. Iya, salah satu upaya mungkin diversifikasi negara tujuan ekspor dan kita tahu juga sudah sejak beberapa tahun lalu lah begitu seperti yang Prian katakan juga kan penerapan dari resiprokal ini tidak sekali begitu. Tapi Anda melihat seperti apa dalam menyikapinya tahun ini yang dari teman-teman GPI lakukan begitu Pak Beni? Ya, kalau dari GPI lakukan adalah ada satu kesempatan yang sedang di depan pintu yaitu Oke. dengan Comprehensive Economic Partnership dengan Eropa. EU itu penduduknya hampir sama dengan Amerika, kemampuan belinya juga sama, memang negaranya banyak gitu Oke. ya. Nah, itu merupakan bagian alternatif karena itu akan diselesaikan dalam bulan Juni ini harus dibungkus, selesai dan dijalankan karena udah 17 kali perundingan belum selesai, tapi tahun ini harus selesai. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa begitu upaya yang dilakukan dan kita akan lihat respon dari pemerintah sendiri seperti apa begitu di segmen berikutnya. Pak Rian, Pak Beni, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto LPPI, kemudian juga ada Pak Beni Sutrisno dari GPEI. Baik, nah Pak Rian, lantas kalau kita bicara mengenai strategi dan pemerintah pun hingga saat ini masih terus berupaya untuk merumuskan kebijakan, langkah negosiasi seperti apa yang harus dilakukan begitu ya untuk merespon seperti yang diminta sampai tanggal 9 April 2025 ini, Pak Rian, silakan. Saya kira dari sisi pointersnya ya atau poin-poin yang akan dideliver ke tim perunding di Amerika Serikat sana nanti sudah di raise isu-isu yang sifatnya betul-betul memberikan impact positif kepada ekonomi Indonesia ke depan. Oke. Tadi sampaikan Pak Beni, kita punya semacam komoditas champion ya yang selama ini membukukan surplus yang baik dengan Amerika Serikat. Nah, itu tentu harus dipertahankan. Yang kedua, kemudian tim perunding kita harus meyakinkan juga bahwa
Indonesia tetap apa namanya ber, ber koneksivitas atau berrelasi dengan perdagangan Amerika Serikat. Oke. Artinya kita tidak meninggalkan Amerika Serikat begitu saja. Hmm. Karena dalam konteks trading ini ya Pak Benny dan juga Mas Pras, kita tidak melihatnya dari sisi perspektif yang lebih luas, bukan hanya semata-mata masalah perdagangan Oke. antar negara atau bilateral atau multilateral. Bagi Indonesia kepentingannya lebih luas. Kita juga ingin apa namanya meyakinkan para investor dari Amerika Serikat maupun negara-negara lain bahwa Indonesia sangat welcome dengan hadirnya investor-investor dari asing, termasuk dari Amerika Serikat. Jadi kalau isu itu juga bisa menjadi semacam faktor positif, faktor penguat atau kartu truf, mudah-mudahan ini bisa menjadi instrumen untuk negosiasi dengan pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Waktunya sangat mepet, yaitu tanggal 9 April besok. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Intinya begini, kita ngambil jalan tengahnya adalah kepentingan kedua belah pihak, Indonesia versus Amerika itu bisa terjaga. Jadi kesimpulan akhirnya nanti hasil perundingannya adalah utamakan adalah win-win solution. Oke. Saya kira itu, Mas Pras. Dalam tempo yang sangat mepet. After that, setelah itu baru kita mulai pemerintah bersama dengan teman-teman Kadin, pengusaha, merumuskan bagaimana langkah-langkah yang lebih teknis operasional ke depannya. Sehingga resiliensi atau daya tahan daripada ekonomi kita itu relatif imun ya, relatif tahan kalau ada shock yang datang dari luar. Termasuk ini kebijakan Trump 2.0 ini kan bagian dari kebijakan Donald Trump seri kedua. Ya, Itu Mas ya. Pras. Baik Pak Benny, lantas Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah, soliditas, kemudian koordinasi pelaku usaha dan pemerintah begitu untuk duduk bersama dalam merespons kebijakan ini, Pak Benny? Ya, pemerintah akan menawarkan apa yang kita bisa impor dari Amerika tentunya. Ya, dalam hal ini menurut saya kita akan net importir untuk BBM lah. Nah, itu kan bagian daripada bisnisnya Amerika sebetulnya. Oke. Ya, mungkin sementara ini porsi Amerika dibesarkan, porsi Timur Tengahnya dikecilkan, tapi barangnya sama kan, dan tiap hari kita pakai itu. Kedua, software itu kan buatan Amerika semua, termasuk saya pakai iPhone itu kan Amerika semuanya, ya kan, Starbucks Amerika, McDonald Amerika, Kentucky Amerika, belum film-film Amerika itu kan bagian daripada perdagangan jasa lah. Itu kita belum pernah ngitung perdagangan jasa kita dengan Amerika. Mungkin kita minus dengan perdagangan jasa dengan Amerika. Ketiga, saya juga impor kapas untuk dibikin benang dari Amerika juga. Mungkin dibikin porsi untuk Amerika lebih besar dibandingkan Brazil, kira-kira gitulah. Jadi ini kan take and give-nya gimana kan, seperti Trump bilang, you scratch my back, now I scratch your back lah, kira-kira gitu ya. Jadi tadi Pak Aryan udah ngomong win-win lah. Ujungnya win-win. Gitu lah Pak. Oke. Nah terakhir Pak Aryan, lantas bagaimana Anda melihat potensi Indonesia ke depan? Apakah nanti juga akan kita kebanjiran lah dengan produk-produk impor dari negara lain yang juga terdampak adanya kebijakan dari resiprokal ini? Itu yang pernah kita rilis beberapa waktu lalu. Jangan sampai nanti ekses produksi barang-barang yang sama dengan buatan Indonesia itu yang diproduksi di Tiongkok atau di China karena terbatas masuk ke pasar Amerika, lalu dia mengalir ke di luar Amerika, termasuk Indonesia. Bagaimanapun Indonesia adalah pasar yang sangat besar, yang sangat atraktif bagi produsen tadi tekstil, produk tekstil dan turunannya dan sebagainya yang kita bisa produksi, tetapi di market kita kalah kompetitif dibanding produk-produk buatan dari China. Yang kedua, kita juga harus mulai membuka cakrawala yang lebih luas ya ke negara-negara yang selama ini mungkin nggak pernah kita sentuh gitu loh. Tapi di situ kebetulan membutuhkan barang-barang atau komoditas dari Indonesia. Makanya teman-teman duta besar kita yang ada di seluruh dunia itu mereka kan juga punya tugas baru, yaitu menjadi semacam pemasar ya atau marketer bagi produk-produk made in Indonesia, apakah itu dari primary commodities maupun dari produk-produk manufaktur. Nah itu kalau bisa dieksplorasi
saya kira memberikan Ya. dampak yang luar biasa bagi ketahanan ekonomi kita. Karena kita tetap butuh untuk ekspor, Pak. Dengan Betul. ekspor kita dapat prosit ekspor, cadangan devisa kita menjadi kuat, sehingga kalau cadangan kita menjadi lebih kuat, tentu daya tahan terhadap gempuran eksternal itu, kalau ada sentimen-sentimen negatif ya, itu posisi dari currency rupiah kita relatif lebih strong atau lebih kuat, gitu Mas Pras. Baik, itu dia beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Semoga tadi ada satu kebijakan yang win-win solution begitu antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Pak Beni, Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi update yang disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Rian. Pak Salam Beni. sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Rento. Sampai ketemu Pak Beni.